Tenang dan bahagia, saya Agnes Elis Listiani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan refleksi Dwi Mingguan, Modul 2.1, Pembelajaran Berdiferensiasi. Saya mendapatkan bimbingan dari Bapak Andi Prasetyo Eskom MM sebagai fasilitator dan Ibu Wahyu Indrastuti MPD sebagai pengajar praktik. Selama 2 minggu, memasuki modul 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi, yang telah saya ikuti melalui pembelajaran daring, melalui LMS dengan alur pembelajaran merdeka. Pada kesempatan ini, saya menggunakan refleksi model 4C yang dikembangkan oleh Richard Church and Morrison. Keterkaitan materi yang didapat dengan peran CGP. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 ini diawali dengan pretest pada tanggal 21 Juli 2023. Hari berikutnya, calon guru penggerak mempelajari modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi melalui kegiatan mulai dari diri. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon terhadap kebutuhan belajar murid tersebut. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan murid sesuai kebutuhan belajarnya, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya, dan menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, maupun produk. Pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu mewujudkan visi murid impian yang berdasarkan profil belajar Pancasila dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif yang merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya mempelajari dan memahami modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan pemahaman baru dan berbeda dari praktik mengajar yang selama ini saya laksanakan di kelas. Selama ini saya memberikan soal yang lebih banyak kepada siswa yang lebih dulu cepat selesai dalam mengerjakan tugas. Itu saya anggap telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi ternyata bukan demikian yang dimaksudkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengira bahwa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak demikian. Konsep utama dan penting yang telah saya pelajari dalam modul 2.1 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh guru terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, respon guru terhadap kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, produk, maupun proses, serta penilaiannya. Penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya merefleksi diri dan menyadari bahwa saya masih belum dapat sepenuhnya mengakomodir kebutuhan belajar murid saya. Maka saya akan melakukan perubahan dalam pembelajaran di kelas, dan yang akan saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisa, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Menggunakan strategi diferensiasi konten, proses maupun produk, serta melaksanakan penilaian agar dapat mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan yang mengundang murid untuk belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melaksanakan penilaian yang berkelanjutan.
Demikian tadi pemaparan saya tentang refleksi dwi-mingguan, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih.